pagi semuanya. Hari ini kita akan belajar tentang Sunan Muria. Nah, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, mari kita ke materi ya. Di dalam materi Sunan Muria ini terdapat 4 poin. Yang pertama yaitu riwayat dan silsilah Sunan Muria. Ada yang mengatakan nama pribadi Sunan Muria itu Raden Prawoto. Ada pula yang mengatakan Raden Umar Said. Nah, beliau disebut dengan gelar Sunan Muria karena berhubungan dengan nama gunung tempat beliau dimakamkan, yaitu di Gunung Muria. Sunan Muria lahir dengan nama Raden Umar Said. Ia memiliki 2 adik perempuan, yaitu Dewi Rukayah dan Dewi Sophia. Nah, sewaktu dewasa, Raden Umar Said menikah dengan Dewi Sujinah, yaitu adik kandung Ja'far Shadiq atau Sunan Kudus, putra dari Utsman Haji atau Sunan Ngudung. Sunan Muria adalah putra Sunan Ngudung. Nah, dalam pernikahan dengan Dewi Saripah, Sunan Ngudung memiliki 4 orang putra, yaitu Raden Umar Said, Sunan Giri III, Raden Amir Haji, Sunan Kudus, dan Sunan Giri II. Nah, Dewi Saripah, istri dari Sunan Ngudung, adalah adik Sunan Kalijaga. Sunan Muria adalah putra Sunan Kalijaga. Dengan terkaitnya Sunan Muria dan Sunan Kalijaga sebagai anak dan orang tua tampaknya lebih didukung oleh data historis dibandingkan menempatkan Sunan Muria sebagai putra Sunan Ngudung. Poin yang kedua yaitu kepribadian Sunan Muria. Nah, Sunan Muria adalah wali yang sakti, kuat fisiknya. Dapat dibuktikan dengan letak padepokannya yang terletak di atas gunung. Jarak antara kaki tangga dari bawah bukit sampai makam Sunan Muria tidak kurang dari 750 meter. Bayangkan saja jika Sunan Muria dan istrinya beserta muridnya setiap hari harus naik turun naik untuk menyebarkan agama Islam kepada penduduk setempat, atau untuk berdakwah kepada para nelayan, pelaut, dan para pedagang. Hal itu tidak dilakukannya tanpa adanya fisik yang kuat. Menunggang kuda pun tidak mungkin dapat dilakukan untuk mencapai tempat tinggal Sunan Muria. Harus jalan kaki untuk pergi ke sana. Itu berarti Sunan Muria memiliki kesaktian yang tinggi. Demikian pula dengan murid-muridnya. Sunan Muria adalah tokoh agama yang sangat amat bersahaja. Nah, dia tidak melibatkan hal-hal politik atau popularitas yang memungkinkan kisahnya lebih banyak tertulis dalam sejarah. Sebagai wali, Sunan Muria lebih banyak membenamkan dirinya dalam kehidupan rakyat kecil yang miskin. Para muridnya kebanyakan dari kalangan para petani, pedagang, dan nelayan kecil. Dia berbaur dan menyelami setiap sisi terdalam kehidupan masyarakat. Langkahnya yang sederhana ini telah membawanya menciptakan Tembang Sinom dan Kinanti. Satu tindakan lain yang membuktikan Sunan Muria menusuk dalam lubuk hati rakyat adalah tidak dilarangnya tradisi melakukan kenduri setelah kematian seseorang. Selanjutnya kita masuk ke poin yang ketiga, yaitu perjuangan Sunan Muria dalam berdakwah. Nah, dalam melakukan dakwah, ia menggunakan cara seperti yang digunakan ayahnya, yaitu dengan cara yang halus. Nah, ibaratnya kita mengambil ikan, kita jangan sampai mengeruhkan airnya.
Nah, itulah cara yang ditempuh untuk Sunan Muria untuk menyiarkan agama Islam di sekitar gunung. Tempat tinggal Sunan Muria memang di puncak Gunung Muria nih, yang salah satu puncaknya yang bernama Colo. Gunung tersebut terletak di sebelah utara kota Kudus. Nah, sasaran dakwah dari Sunan Muria itu para pedagang, nelayan, pelaut, dan rakyat jelata. Ia adalah salah satu wali yang tetap mempertahankan kesenian gamelan dan wayang untuk digunakan untuk alat dakwah. Nah, untuk dia menyampaikan Islam. Dan ia juga yang telah menciptakan berbagai tembang Jawa, yaitu tembang Sinom dan Kinanti. Metode yang merupakan lanjutan dari kerja dakwah ayahnya ini yang membuat Sunan Muria lebih mengenal tradisi Jawa. Ia juga dikenal sebagai seorang seniman yang melestarikan gamelan dan tradisi dan kesenian tradisi lainnya. Dengan cara ini, Sunan Muria mulai sedikit demi sedikit memasukkan ajaran agama dan syariat Islam. Inilah awal masuknya penyebaran Islam yang dilakukan oleh Sunan Muria. Dengan begitu, rakyat tidak terkejut dengan ajaran dari Islam. Pembenaran tentang ajaran Islam diterima rakyat secara rasional, sebab berjalan di wilayah yang akrab dengan mereka. Syair-syair Jawa dirubah lirik-liriknya dengan kebajikan Islam. Rakyat mengenal Islam sebagai sesuatu yang lembut. Metode ini masih berlangsung di Jawa hingga saat ini. Luasnya wilayah dakwah merambah sampai ke daerah permukaan terpencil, seperti daerah Gunung Muria sendiri. Nah, sangat terpencil, tapi dakwahnya sampai ke wilayah Pati, pesisiran Jawa. Selain itu tentunya kota Kudus. Ajaran yang disebarkan oleh Sunan Muria itu jauh pada zaman Wali Songo. Sunan Muria telah mengajarkan pengikutnya untuk merawat bumi. Wali Songo selama ini banyak dipahami sebagai penyebar agama Islam di tanah Jawa, hanya menyampaikan risalah ketauhidan saja. Sunan Muria juga mengajarkan melestarikan alam agar terhindar dari bencana longsor. Masyarakat diajak untuk bersama-sama menanam pohon dan menjaga kelestarian alam. Menanam pohon parijoto, pakis haji, dan jati, serta menjaga kebersihan mata air yang ada. Poin yang keempat yaitu contoh nilai positif sikap Sunan Muria. Sebagai hamba Allah, Sunan Muria tetap memadukan antara menjaga kesehatan hati dengan berzikir, kesehatan pikiran dengan menimba ilmu, serta kesehatan fisik dengan beraktivitas fisik seperti jalan kaki. Sebagai pendakwah, Sunan Muria sangat membaur dengan masyarakat di sekitarnya, memperbaiki alat mereka sejalan dengan ajaran Islam, menjaga ekosistem alam dan mengedepankan konservasi alam serta lingkungannya. Nah, hikmah yang dapat kita ambil dari kisah Sunan Muria itu terdapat pada Quran surah Al-Isra ayat 17, yang artinya, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong, nah sesungguhnya kamu sekali-kali tidak dapat menembus bumi, dan sekali-kali kamu tidak akan sampai setinggi gunung. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.